Ini adalah video kemarin yang sempat kepotong. Nah, jenis kain jok kayak gini yang susah dipasang. Saya biasa masangnya itu pakai hair dryer, susah pada lekukannya, apalagi pada kepala ya. Nah, kalau yang kayak gini yang udah dijahit kayak gini, ini paling mudah. Jenis yang kayak gini itu harus dipanasin biar bisa melar. Persiapkan dulu peralatannya ya. Saya membuat video ini tentang cara saya pasang jok, bukan tukang jok pasang jok. Kalau tukang jok pasang jok saya nggak tahu caranya gimana. Saya belum pernah pasang jok di tukang jok, juga belum pernah. Ini hanya cara saya. Soalnya kali-kali saya suka ikut kerja di mebel, bikin kasur spring bed atau bikin kursi sofa. Saya cuma tahu cara menggunakan hektar, lalu saya coba-coba pasang kulit jok motor, dan hasilnya alhamdulillah banyak yang pakai. Akhirnya keterusan. Pertama yang sering saya lakuin adalah meluruskannya dulu seperti ini. Setelah lurus, saya hektar dulu di bagian depan. 1 kali atau 2 kali saja. Setelah itu tarik ke belakang sambil diurut-urut kayak gini. Hektar di bagian belakang 1 atau 2 biji saja. Tarik ke samping, diurut-urut kayak gini biar mudah. Terus hektar aja, balas ke samping satunya lagi. Lalu hektar 1 atau 2 biji aja. Terus kita hektar lagi di bagian pinggirnya. Beralih lagi pada yang lainnya. Kita balas pada sisi yang lain. Yang pertama kali kita kasih renggang aja sekitar 5 atau 10 sentian. Nanti pas terakhir kita baru kita. Intinya jangan langsung kita jadiin, biar hasilnya nanti lurus. Setelah kayak gini, kita ambil sudut bagian depan terlebih dahulu. Utamakan paling sudut dulu menuju ke tengah. Kalau pemasangan bagian depan ini pakunya suka bengkok-bengkok, itu sudah nggak aneh. Soalnya bagian depan ini biasanya banyak bekas paku hektar yang karat, kakinya itu ketinggal. Jadi pas kita hektar atau kita paku, biasanya ngebentur, bentrok dengan bekas kaki hektar yang udah karat itu. Kalau sudah sampai ke tengah, kita beralih sama sisi yang satunya lagi. Ambil yang paling sudut, lalu kita hektar menuju ke tengah.
Kalau hektarnya bengkok-bengkok terus, kita cabut aja, lalu kita hektar lagi pas di pinggirnya. Yang tadi itu kan menuju ke tengah, sekarang ganti menuju ke belakang. Setelah sekitar 5 atau 10 sentian ke belakang, beralih ke sisi yang satunya lagi. Kita hektar sekitar 5 atau 10 cm ke belakang. Biar nggak berkerut, kita tarik sambil diurut pakai ibu jari. Tadi kurang, kita tambah lagi. Nah, setelah selesai bagian depan, kita beralih ke bagian belakang. Kita dahulukan bagian pinggir sekitar 5 cm ke sudut. Kasih 2 mata hektar aja. Setelah itu kita balas sisi yang satunya lagi. Sekitar 5 cm dari sudut belakang. Setelah itu kita tarik bagian sudutnya. Kita utamakan yang paling sudut menuju ke depan. Setelah ketemu dengan yang pinggir, lalu kita lanjut ke belakang. Setelah sampai ke ujung belakang, kita beralih ke sisi yang lain. Ambil pada bagian ini. Setelah itu kita ambil sudutnya.
bagian depan dan belakang sudah beres. Beginilah penampakannya. Kalau untuk yang bengkok-bengkok ini nanti kita ganti setelah selesai. Kita cabut yang bekasnya, lalu kita pindah ke pinggirnya. Kita hektar lagi pada bagian pinggirnya supaya tidak bentrok dengan bekas hektaran yang lama. Sekarang tugas kita tinggal merapikan, tinggal menambah hektaran-hektaran pada bagian pinggir. Jika ditarik kurang kencang, kita bisa bantu sambil mengurutnya supaya nanti hasilnya tidak benjol-benjol. Kita urut dari atas ke bawah, lalu hektar. Bagian yang benjol kita urut dari atas ke bawah, lalu hektar. Urut. Kalau nggak sambil diurut, nanti hasilnya bisa beda-beda. Di tahap ini tinggal bagian yang paling mudahnya. Yang paling susahnya itu bagian depan sama belakang. Kalau depannya sama belakang sudah jadi, prosesnya jadi enteng. Kalau proses tukang jok yang asli saya nggak tahu. Ini cuma pengalaman saya aja. Saya kalau masang prosesnya kayak gini. Kalau proses pemasangan pada bagian kepalanya yang gede-gede seperti motor-motor Matic, Speed, Vario, kalau misalnya mengalami kesusahan, saya biasanya suka pakai hair dryer yang untuk rambut itu. Atau kalau lagi santai bisa juga sambil dijemur dulu biar agak panas. Soalnya kalau panas melarnya itu jauh,
pas ditarik melarnya itu jauh, melarnya itu panjang hampir mirip kayak karet, agak jauh. Pas kita pasang pada jok yang kepalanya besar-besar itu jadi agak enteng. Udah jadi ini. Sekarang kita tinggal ganti yang bengkok-bengkoknya. Paku Hektor yang bengkok-bengkoknya kita cabut, kita ganti. Kita Hektor ulang di bagian pinggir bekas tadi. Kita Hektor di pinggir-pinggirnya. Kesulitannya bagian depan itu pas wilayah pinggir as jok. Hektor kita ngebentur lalu bengkok. Pas kita Hektor lagi ngebentur lagi, bengkok lagi.
Nah, sekarang baru selesai. Nah, kayak gini penampakannya. Tuh bentur di sini tuh. Kalau ngebentur taruh mata hektar di sini, tapi jangan menceng, apalagi menceng keluar. Sekarang tinggal kita gini. Nah, sekarang sudah jadi, tinggal kita pasang. Tinggal kita pasang pada motornya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Hasilnya kayak gini. Waktu isi bensin, buka jok, insya Allah nggak akan malu-maluin. Nah, hektar ini yang saya gunakan. Ini mata hektarnya. Nah, ini ukurannya 24/6. Yang ini sih jangan digunakan, hanya sewaktu-waktu aja. Biasanya sih saya gunakan buat servis spring atau servis kursi sofa. Kalau buat motor kurang enak, cuman sewaktu-waktu kalau misal bahannya keras harus banget. 13/4, 6, 8. Kalau buat jok motor per 6 nih, 13/6. Sekian dan terima kasih.